Di dalam Al-Quran ada surahnya orang-orang kafir yang dikenal dengan nama surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Dan juga ada surahnya orang-orang munafik yang dikenal dengan surah Al-Munafikun. Saya ulangi, ada surahnya orang kafir, surah Al-Kafirun. Ada surahnya orang munafik, surah Al-Munafikun. Namun ternyata keunikannya, bila kita membaca ayat-ayat Al-Quran, maka di sana kita akan menemukan lebih banyak ayat yang berbicara mengenai orang munafik dibandingkan dengan ayat yang berbicara tentang orang kafir. Saya ulangi, bila kita membuka Al-Quran, maka di sana kita akan menemukan lebih banyak ayatnya orang munafik dibandingkan dengan ayatnya orang kafir. Pertanyaan, mana buktinya? Jawabannya, pertama, surah Al-Kafirun, surahnya orang kafir, hanya terdiri dari 6 ayat. Qul ya ayyuhal kafirun, hanya 6 ayatnya. Sementara surah Al-Munafikun, surahnya orang-orang munafik, berjumlah 11 ayat. Berarti lebih banyak ayatnya surah Al-Munafikun dibandingkan ayatnya surah Al-Kafirun. Yang kedua, di awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Mulai dari ayat pertama sampai ayat ke-20, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua 3 golongan manusia. Di awal Al-Baqarah, mulai dari ayat pertama sampai ayat ke-20, Allah menyampaikan 3 golongan manusia. Pertama, golongannya orang beriman atau orang bertakwa. Yang kedua, golongannya orang kafir. Dan yang ketiga, golongannya orang munafik. Tapi keunikannya, ayat pertama sampai ayat ke-5 terdiri dari 5 ayat berbicara mengenai orang beriman. Sementara ayat 6 dan ayat 7 ada 2 ayatnya berbicara tentang orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. 2 ayat, ayat 6 dan ayat ke-7 berbicara tentang orang kafir. Sementara mulai ayat 8 sampai ayat ke-20 berjumlah 13 ayat itu berbicara tentang orang munafik. Berarti lebih banyak ayatnya orang munafik dibandingkan dengan orang kafir. Pertanyaan, mengapa lebih banyak ayatnya orang munafik dibandingkan dengan orang kafir? Jawabannya setidaknya ada 2. 1, lebih banyak ayatnya orang munafik dibandingkan dengan orang kafir karena orang kafir sudah jelas orangnya. Sementara orang munafik sulit ditebak, sebab bisa jadi di depan kita dia tersenyum manis, tapi dari belakang dia membuat menangis. Di depan mata wajahnya sangat romantis,
tapi ternyata dari belakang sikapnya sangat anarkis. Karenanya dengan demikian lebih banyak ayatnya orang munafik dibandingkan orang kafir. Yang kedua, mengapa lebih banyak ayatnya orang munafik daripada orang kafir? Karena sebenarnya kita kira orang kafir berbahaya, tapi sebenarnya jauh lebih berbahaya orang munafik. Saya ulangi, bisa jadi orang kafir berbahaya, tapi sebenarnya jauh lebih berbahaya orang munafik. Bukankah ada ungkapan musuh dalam selimut? Karenanya mohon maaf, ada ungkapan Bugis mengatakan, de nama peddi lilai sang ngadisi kampung pediri. Artinya lidah ini, lidah kita tidak akan merasakan rasa sakit kecuali sekampungnya yang menyakiti. Kenapa? Karena digigit oleh sekampungnya, digigit oleh gigi yang ada di dekatnya. Bukan tangan yang memukul lidah, bukan kaki yang menendal lidah, tapi yang menyakiti adalah gigi yang menggigitnya. Si kampung namu pediri, sekampungnya yang menyakiti. Itu berarti kita boleh jadi waspada dari bahayanya orang luar, tapi kita tidak boleh pandang remeh bahayanya orang yang lebih dekat dengan kita. Karena itu tadi orang munafik bagaikan musuh dalam selimut. Itulah hikmahnya lebih banyak ayatnya orang munafik dibandingkan dengan orang kafir. Kemudian